Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devin Stefan Staik, NIM 21120007, kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini kita akan merancang sebuah sistem basis data, kemudian kita akan membuat fitur untuk mendisplay data dari sistem informasi laundry. Jadi dalam perusahaan laundry, kita akan mengidentifikasi data-data apa saja yang saling berkaitan membentuk suatu sistem basis data. Jadi, pada perusahaan laundry, jika salah satu datanya tidak ada, maka proses laundry tersebut tidak akan berjalan. Maka dari itu, data-data apa saja yang dapat kita butuhkan? Data-data apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama ada data petugas. Data petugas di sini yakni orang yang menjaga atau melayani pengunjung. Lalu ada data pelanggan. Data pelanggan di sini orang yang membawa pakaian untuk dicuci atau dapat disebut dengan customer. Lalu ada data jenis cucian. Data jenis cucian di sini yakni jenis cucian apa yang dibawa oleh pelanggan. Contohnya ada kemeja, boneka, kaos, jas, celana jeans, dan lain-lain. Lalu ada data transaksi. Data transaksi di sini berupa pengantaran barang oleh customer. Dan di situ ada tanggal penyerahan barangnya, tanggal pengambilan barangnya, penyerahan barangnya, diterima oleh siapa, dicuci oleh siapa, lalu diambil kembali oleh siapa, dan pada tanggal berapa, pada kapan. Oke, lalu itu saja. Sekarang kita akan membuat database-nya menggunakan MySQL dengan menggunakan exam. Pada exam, kami kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka browser, kita klik localhost php myadmin, lalu enter. Oke, ini tampilan php myadmin-nya. Lalu kita klik new untuk membuat database baru. Oke, sekarang kita beri nama database-nya Love Laundry. Salah. Kita klik new, kita beri nama Love Laundry. Oke, lalu kita create. Sudah itu kita akan membuat tabelnya. Tabel yang pertama di sini tabel yang sudah kita sebutkan tadi. Data-data yang sudah kita sebut tadi. Tabel pertama di sini ada tabel petugas. Lalu kolomnya di sini kita beri 10 kolom. Kita klik create, lalu ini sekarang kita akan mengisi data-data petugas. Yang pertama ada ID petugas, ada nama, adjektif nama, jenis kelamin, lalu ada telepon, email dari petugas, lalu ada alamat dari petugas, kemudian ada password untuk login dari petugas untuk mengakses. Setelah itu di sini ada petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Setelah itu kita tipe data dari tabel tersebut, nama data tersebut, tipe datanya ada petugasnya integer, lalu auto increment primary key, nama tipe datanya teks, jenis kelamin tipe datanya varchar, panjangnya 9, telepon tipe datanya teks, email tipe datanya
teks, alamat tipe datanya teks, password tipe datanya teks. Setelah itu kita klik itu, kita lihat dulu. Oke, setelah itu kita klik save. Oke, sekarang kita sudah ada satu tabel, kemudian data-datanya ada data petugas, data tabel petugasnya ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Oke, sudah disebutkan tadi, password di sini digunakan untuk login atau mengakses. Lalu sekarang kita membuat lagi satu tabel. Kita pilih kolomnya 10. Kita beri nama pelanggan. Kalau sudah ada petugas maka ada pelanggan. Oke. Pertama ada ID pelanggan dan nama pelanggan, kita isi nama saja. Lalu ada jenis kelamin, lalu ada telepon, ada email, ada alamat, ada password. Digunakan untuk login atau mengakses. Sekarang kita tentukan tipe datanya. Bagi pelanggan tipe datanya integer, auto increment, lalu nama, tipe datanya teks, jenis kelamin tipe datanya parser, panjangnya 9, telepon tipe datanya teks, email tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks, password tipe datanya teks. Sekarang kita lihat ID pelanggan integer, nama teks, jenis kelamin parser, telepon teks, email teks, alamat teks, password teks. Lalu kita klik save. Oke, dari database laundry di sini kita sudah ada dua tabel, yaitu tabel petugas dan pelanggan. Dan di dalam tabel pelanggan ada data ID pelanggan, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Oke, sekarang kita sudah ada dua, kita tambah lagi satu tabel. Kalau sudah ada petugas dan pelanggan maka ada jenis cucian, tabel jenis cucian. Oke, tabelnya tambah 5, 3 saja cukup. Yang pertama ada ID jenis cucian. Setelah ID jenis cucian ada nama di sini berarti nama jenisnya, nama jenis cucian ya, contohnya kemeja, kaos, jeans, boneka, dan lain-lain. Nah, itu nama jenisnya. Lalu ada harga. Harga di sini dihitung per gram. Lalu kita tentukan tipe datanya, tipe data di cucian integer, auto increment, primary key. Lalu nama, tipe datanya teks, harga integer. Setelah itu kita klik save. Oke, di sini kita sudah ada 3 tabel, ada tabel petugas, pelanggan, jenis cucian. Di jenis cucian sini ada jenis cucian, nama, dan harga. Oke, sekarang kita beri satu tabel lagi. Kita beri nama tabelnya tabel transaksi. Kita kolom tambah 4. Di yang pertama di sini ada ID transaksi.
transaksi, lalu ada tanggal terima. Tanggal terima di sini berarti tanggal petugas menerima barang yang dibawa oleh pelanggan, pengunjung, customer. Jadi tanggal berapa petugas menerima barang yang dibawa oleh pelanggan. Lalu ada ID petugas terima. Jadi di sini ada ID petugas yang menerima barang yang diantarkan oleh pelanggan. Lalu berikutnya ada tanggal serah. Tanggal serah di sini berarti tanggal di mana petugas menyerahkan kembali barang yang sudah dicuci kepada pelanggan. Oke, lalu ada ID petugas serah. Jadi petugas siapa yang menyerahkan barang ini kepada pelanggan. Oke. Setelah itu berikutnya ada status. Oke, status di sini yakni barangnya. Contohnya status barang sudah dicuci, sedang dicuci, sudah diterima, sedang dikeringkan, dan lain-lain. Lalu ada ID pelanggan. Jadi barang ini punya siapa? Namanya pelanggan. Barang yang dibawa ini oleh ID pelanggan siapa? Oleh pelanggan siapa? Jadi ada pelanggannya. Lalu di sini ada catatan. Catatan di sini meliputi ketika barang pelanggan yang mau diambil diwakili oleh seseorang, maka datang kita berikan catatan bahwa ini diambil oleh siapa. Oke. Sekarang kita tentukan tipe datanya. Dari transaksi integer, auto increment, primary key, tanggal terima date, ID petugas integer, tanggal serah date, ID petugas serah integer, ID petugas serah integer, status, teks, ID pelanggan integer, catatan, teks. Oke. Oh ya, sekarang kita butuhkan satu kolom lagi. Kita akan menambahkan nomor penduduk nih. Jadi ketika barang pelanggan diwakili oleh seseorang untuk mengambil, dia memasukkan nomor pelanggan, nomor induknya, nomor nicknya, lalu nomor kependudukannya, lalu tipe datanya varchar, panjangnya 16. Oke, sekarang kita klik save. Oke. Sekarang di sini kita sudah ada data petugas, pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. Oke, setelah itu kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi di sini. Tabel detail transaksi di sini kita tambah 3 kolom lagi. Yang pertama ada ID transaksi. ID
ID detail transaksi, ID detail transaksi, saksi, lalu ID transaksi, saksi. Jadi ketika kita klik detail transaksi, dia akan merujuk ke nomor transaksi. Oke, lalu ada ID jenis cucian, kemudian ada berat di sini dihitung berat per gram, lalu ada harga di sini per berat. Jadi misalkan kemeja 1 kilo 20.000, jadi 20.000 dikali dengan 1000 gram. Oke, lalu kita tentukan tipe datanya. Tipe data integer, lalu auto increment. Jadi transaksinya integer, integer, beratnya integer, harganya integer, lalu kita klik oke. Setelah sudah ada semua, di sini kenapa kita membuat detail transaksi, karena nanti dia akan menampilkan data-data transaksi yang sudah kita lakukan. Oke, setelah itu kita akan menambah data pada beberapa tabel ini. Oke, yang pertama kita tambah data pada tabel petugas, insert. Oke, sini nama petugasnya di sini Tinus Maku. Jenis kelamin laki-laki, telepon 6281 237 332 455. Emailnya tinusmaku@gmail.com. Alamat Naibonat, password 1. Lalu yang kedua, petugas yang kedua namanya Susana, kita beri nama Susana Mia. Jenis kelamin perempuan, telepon 6281 336 532 998. Oke, emailnya susanamia_gmail.com.
passwordnya 2. Oke, kita klik go. Oke, sekarang coba kita lihat. Oke, sudah ada data-data di sini. Oh, sorry, lupa. Alamat Susana, alamat Sal. Jadi sudah ada 2 data di sini. Oke, sekarang kita tambah pelanggan. Insert, namanya Siti Nurbaya, jenis kelamin perempuan, telepon 6281 239 632000. Oke, emailnya Siti Nurbaya gmail.com. Lalu alamatnya di sini Kayu Putih, passwordnya 2. Lalu di sini ada yang berikutnya, ada Longa, jenis kelamin laki-laki, telepon 281433 274 399. Lalu emailnya Fernando Longa gmail.com. Alamat di sini 85. Password. Oke, klik go. Oke, sekarang data pelanggannya sudah ada 2 di sini. Sekarang kita masukkan data jenis cuciannya. Kita insert. Oke, data jenis kemeja yang pertama, jenis cuciannya namanya kemeja putih. Lalu misalkan harganya sini 100 rupiah per gram. Lalu berikutnya ada kemeja warna, harganya 150 rupiah per gram. Oke, kita klik go. Sudah ada 2, kita tambah lagi. Lalu ada baju kaos, harganya 100. Lalu ada handuk, harganya 200. Tambah lagi jas, harganya 10.000. Lalu berikutnya ada
spray, harganya misalkan harganya 500 per gram, 500 per gram. Dulu klik go, sudah ada 6, kita tambah lagi 2, insert, selimut, harganya 3000. Oke, lalu berikutnya ada kaos kaki. Kita beli harga Rp25 per gram. Oke, kita klik go. Oke, data-datanya sudah sekian, sudah ada berapa? Ada 8 di sini. Oke, cukup ini dulu. Lalu sekarang kita masukkan data transaksi. Kita masuk ke data transaksi. Kita klik insert. Di sini ID transaksi, tanggalnya hari ini, tanggal 9 hari ini, ID petugas terima 1, untuk ID petugas serah. Oh iya, kalau untuk petugas serahnya di sini kita belum bisa isi, jadi kita kembali dulu, kita kosongkan saja dulu, maka kita tekan 0. Jadi untuk ID petugas dan serah, untuk catatan dan nick juga kita beri 0. Oke, petugas terima, sorry. Tugas tanggal serah dan tugas serah kita nolkan saja, kita berikan boleh kosong. Tanggal serah, adik tugas serah boleh kosong, jadi bisa dikosongkan, boleh dikosongkan. Oke, sekarang kita isi ulang tugasnya. Hari ini tugasnya 1, kosong, statusnya di sini diterima. ID pelanggannya 1, ID pelanggannya 1, catatan kosong. Lalu oke, coba kita lihat transaksinya. Ada penerima, ada pelanggan. Pelanggannya 1. Oke, sekarang kita masuk pada detail transaksi. Oke, fungsi dari detail transaksi ini untuk menampilkan semua jenis transaksi yang kita lakukan.
Jadi sekarang kita klik insert, lalu kita masukkan ID transaksi. Coba kita lihat transaksinya di sini, jenis cuciannya. Jenis cucian di sini 100-150 untuk jadi jenis cucian 1 dan 2. Oke. Kita masukkan ulang detail transaksinya. ID transaksi 1, cucian 1, berat 2, harga tadi pertama 100, maka beratnya 200. Lalu yang kedua ada transaksinya dari transaksi 1, kedua double sini dicuciin 2, berat 2, maka 300. Oke, kita klik go, coba kita lihat. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah membuat database-nya, kita sudah mengisi. Oke, kita sudah membuat database-nya, sudah membuat tabel-tabelnya karena kita sudah isi data-datanya. Oke, pada video berikutnya kita akan membuat webnya menggunakan MySQL. Oke, sekian dan terima kasih.